Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Risa Projects Official. Video kali ini kita mau coba lagi untuk mentutorialkan atau mengasih tips cara mengambil output tone control. Jadi output tone control ya, output dari ini kontrol bass treble pada amplifier seperti ini ya modelnya. Nah ini ya 300 watt plus 300 watt. Ini biasanya mereknya antara Tafware atau kalau enggak Crandy ya, Crandy ya itu ya. Bacanya apalah itu, kan ada juga yang Crandy ya, Crandy. Oke. Ini saya pakai sender HP, jadi karena baterai saya lumayan lemah, ini masih kondisi dicas juga ya. Jadi agak maksain buat video ini biar daripada nggak sempat ya, ini mumpung ada kesempatan kita langsung aja untuk praktekkan langsung ya biar cepet. Ini udah saya bongkar, saya buka casingnya, tinggal kita praktekkan caranya. Oke, perhatikan skema mesin dulu ya. Yang perlu teman-teman ketahui, dalam amplifier yang modelnya menjadi satu seperti ini, teman-teman jangan buru-buru gegabah untuk mencari outputnya ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Tapi yang di sini akan saya tuturkan adalah incarannya ya, incaran yang paling gampang. Teman-teman tinggal incar saja kapasitor atau elko lagi ya. Lagi-lagi nih kita incarannya elko ya, seperti yang kemarin masang kipas juga sama, dia incarannya elko. Hanya saja kan kemarin kita waktu soal pasang kipas itu kita cari elko yang paling besar ya, yaitu yang ini, yang paling belakang ya, jelas yang ini ya. Nah sekarang kita cari elko yang paling kecil, atau mungkin sama kecilnya dengan teman-temannya ya, yang terhubung atau yang paling dekat dengan kabel penghubung antara ini, antara driver ke Bluetooth sini. Karena amplifier ini kan di awal konten kita waktu review dulu ya, sudah saya jelaskan bahwasanya dia tone control dan mic echo nya menyatu di modul Bluetooth ya. Jadi tidak ada lagi rangkaian tone control di sini. Makanya nanti posisinya berbeda-beda setiap amplifier. Cuman untuk khusus yang seri seperti ini itu mungkin sama ya caranya ya. Cari kabel yang terhubung antara PCB atas ya ke PCB bawah gitu ya. Jadi kayak gini kabelnya penghubung ya. Nah ini. Nah tinggal teman-teman cari elko yang paling dekat dengan kabel tersebut ya. Nah ini dia, ketemu ya. Langsung ketemu elko yang paling dekat dengan kabel, bahkan sudah sejajar dengan kata kuncinya ya. Di sini ada R out dan L out. L out ini L output, R out ini R output. Jadi memang kita tidak mengambil output tone control, melainkan kita mengambil output pada rangkaian Bluetooth di atas ya. Karena apa? Karena yaitu tadi tone control, bass treble beserta mic-nya sudah menyatu di rangkaian Bluetooth di atas ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari rangkaian tone control. Kalau ini mudah ya, tinggal cari aja input yang menuju ke sini, ke bagian area Bluetooth sini. Nah untuk cara mengeceknya agar lebih pasti ini apakah input atau tidak, kita nyalakan amplinya. Nah jadi kita nyalakan amplinya ya. Nah, ini kita nyalakan saja, nggak apa-apa. Teman-teman colokin aja ke listrik kayak biasa ya. Dan wajib dikasih beban minimal 1 speaker ya untuk mencoba. Jadi kalau teman-teman biar gampang itu kasih aja 1 speaker dulu buat uji coba gitu ya. Nah ini. Atau kalau mau 2 speaker juga boleh ya. Karena ini elko nya 2 ya. Jadi dia satu elko itu satu channel kanan kiri nih ya, RL. Nanti teman-teman tinggal pakai kabel head saja, disolderkan di situ boleh ya. Nah kita nyalakan dulu amplinya. Nah nyala ya, hidup, mode aux. Nah sekarang kita sentuh bagian elko nya, kaki elko menggunakan obeng ya. Kita sentuh saja kakinya seperti ini.
Nah itu ya. Nah kalau terdengar suara seperti itu, tandanya kita sudah menemukan input dari IC TDA sini ya. Nah sama ya, yang sebelahnya juga kita sentuh. Nah itu ya, sama aja ya. Yang sebelahnya lagi. Ini belum pas teman-teman. Nah itu ya. Nah yang sebelahnya. Oke, jadi itu ya, dua ini saja yang diincar. Cukup dua komponen ini. Nyaldernya di mana mas? Di bawahnya boleh, di atasnya juga boleh seperti ini ya. Di atas ini juga boleh nih, kan ada kakinya nih, tinggal ditekuk sedikit ya. Oh ya, ukurannya ini ya 1 mikro. Ukuran elko nya 1 mikro. Ini kita pakai tangan juga bisa nih, bunyi ya. Nah ada ya. Jadi pakai tangan aja udah bunyi nih. Tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi cara ngecek paling gampang kayak gitu. Udah, kalau teman-teman udah menemukan ini, dua ini, dan sudah bunyi seperti ini. Nah, itu ya. Tinggal siapkan kabel head atau kabel isi 3. Solderkan yang RL itu ya. Jadi yang kabel merah dan putih, atau bisa kita kenal RL, sambung ke kaki-kaki elko sini. Yang tentunya tadi mengeluarkan suara ya. Jadi yang kaki mengeluarkan suara seperti ini, kita perlu kasih kabel yang merah dan yang putih itu. Dan untuk kabel groundnya atau CT nya, dapatkan saja di ground mana saja, terserah ya. Bisa ground body, bisa ground dari elko sini ya, karena ini dia terhubung langsung ke CT trafo ya kak. Ini bukan trafo CT ya, trafo 0, tapi anggap saja CT trafo ya. Pokoknya bisa di body juga bisa ya. Body sekeliling ini kan dia pakainya modelnya plat kayak gini ya. Jadi masih bisa lah kalau teman-teman kaitkan di sini ya untuk groundnya. Dan untuk RL nya tinggal disesuaikan di situ ya. Kabel merah ke merah, merah itu ke R ya, ke jalur R, dicari yang jalurnya R, dan yang jalurnya L juga dicari, nanti disesuaikan saja. Tapi kalau mau bolak-balik juga nggak masalah, ini dia nggak berpengaruh besar ya. Dibolak-balik juga tidak ada problem. Yang perlu diingat, groundnya harus kepasang di body, kalau enggak di bawah kaki elko ini ya, yang min ya, yang ada garis putihnya ini dipasang di situ untuk groundnya. Oke, kita matikan. Jadi seperti itu caranya, cukup mudah dan cukup simpel bukan? Cukup tinggal dicari saja elko kapasitornya. Kalau sudah ketemu tinggal dicek saja dengan beban satu speaker. Nah, kalau sudah ketemu dua-duanya, RL nya sudah bunyi, sudah bisa terhubung lah katakanlah ya. Tinggal disolderkan saja di situ kabelnya untuk keluaran ke audio tune control. Teman-teman bisa rancang sendiri ya nanti ya. Bisa pakai RCA boleh, bisa disolder ke soket AK juga boleh, ke soket XLR juga boleh, boleh semua ya. Pokoknya terserah teman-teman mau dimodif seperti apa gitu ya. Untuk outputnya mau lewat apa, mau lewat jack RCA atau mau lewat jack Canon juga boleh, jack lain ya, model-model mungkin model-model Akai juga boleh sekali ya. Pokoknya sesuai kreativitas teman-teman aja ya. Yang penting titiknya tadi sudah ketemu ya. Yang paling penting adalah titik di mana letak input pada IC TDA ini sudah ketemu, itu aja ya. Karena dia tune control dan echo sudah menyatu di atas di modul Bluetooth ya. Oke, seperti itu aja untuk videonya. Oh ya, kalau teman-teman nggak mau ribet dari sini, sebenarnya juga bisa dari belakang sini ya. Kayak saya ini pakai soket RCA kayak gini juga boleh nih. Nah ini, cuman kalau power teman-teman itu power besar ya, power berdaya gede, teman-teman perlu mengasih resistor ukurannya sekitar 4K7 ya, dikasih di pin plus sini ya. Sebenarnya bisa juga dari outspeaker, tinggal kasih resistor 4K7 di bagian yang plus, yang pin plus. Karena ini saya pakainya power mobil ya, power kecil, jadi nggak terlalu besar banget. Untuk di rumah sudah cukup, jadi gennya sudah saya setting di situ, jangan besar-besar karena kalau terlalu besar dia over ya. Tapi saran saya kalau buat power besar ya dikasih resistor saja agar lebih aman ya, biar lebih aman dari DCO ya, karena dia kan kaitannya juga dengan power ya, nantinya masuknya dari lewat IC ini untuk penguatnya. Kalau
yang cara dari dalam kan dia langsung ambil dari sumber MP3 Bluetooth, sedangkan kalau cara yang dari belakang ini dia akan melalui penguat dari IC sini. Jadi perlu resistor untuk menghilangkan tegangan-tegangan liar seperti tegangan speaker dan lain sebagainya, agar nanti yang tersisa yang masuk suara inputnya saja ya, suara audionya saja, seperti itu. Oke, saya rasa sudah jelas untuk saya menjelaskan ya, sudah bisa dipahami lah untuk beberapa kalangan mungkin ya. Kalau yang belum paham bisa tanya-tanya lagi di kolom komentar, nanti semampu kita bisa jawab ya satu-satu. Pokoknya seperti itu lah. Titiknya sudah jelas di elko yang tadi, elko yang kecil. Jumlahnya cuma 2 saja. Cuma itu yang kita incar ya. Yang lain-lain tidak usah dihiraukan, biarkan saja. Nah itu ya, udah sip. Pokoknya udah beres ya. Ini sudah gampang kalau modif-modif kayak gini itu sebenarnya. Dia itu tinggal cari titik letak inputnya saja. Jadi yang kita cari bukan titik letak output tune control ya, melainkan input audio amplifier. Karena kenapa? Setiap ada input dari ampli pasti ada keluaran dari tune control kan gitu. Jadi inputnya ampli pasti terhubung langsung ke arah tune control. Makanya yang kita cari input langsung dari power amplifiernya, bukan output yang dari tune controlnya ya. Tapi ya terserah teman-teman sih, karena rangkaian kan beda-beda ya, rangkaian ampli kan bervariasi. Cuman kalau yang versi yang ini paling mudah gitu ya, cari aja input dari IC TDA, input suara langsung dari IC powernya, dan nanti tinggal disolderkan saja di kaki yang bunyi tadi ya, yang bunyi-bunyi tinggal disolderkan kaki di situ, maka nanti otomatis suara output dari sini akan masuk terbagi ke RCA yang teman-teman modif gitu ya, jadi ke output audio eksternal gitu ya. Jadi dia akan membagi dengan sendirinya nanti suaranya. Oke, jelas ya, sip. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Saya pamit undur diri apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.